bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Seperti katakan dari awal, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebagaimana-Mu teguh menopang, bukan aman kalau Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu
terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sekali lagi nyatakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Beritakan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu. Sekali lagi nyatakan ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru
hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu kami haus hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ya Ramayamu, ya Rabasa, kami haus Tuhan. Bara-bara-bara-bara-maya, ra-ra-ra-ra-maya, ra-ra-maya, ra-maya, ra-ra-maya, ra-ra-ra-maya, ra-ra-maya, jamah kami Tuhan. Bara-bara-basana, ya lamaya, ra-ra-ra-basana. Ya ra-bara-maya, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami muliakan, ku muliakan namamu Tuhan.
Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu. Tuhan, agung namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita angkat tangan kita, mari kita bangkit berdiri, mari kita puji Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Yesus. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, oh Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya.
Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami cengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan berjanji tidak akan melupakan kita. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Nabi Yesaya. Kita akan baca dari pasal 49 ayat yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini, Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dalam nas ini, Tuhan berjanji tidak akan melupakan orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kadang-kadang ada manusia yang secara tidak sengaja melupakan kita. Seorang ibu mempunyai 3 anak. Ketiga anaknya bersekolah di sekolah yang sama. Setiap hari ibu ini akan menjemput anak-anaknya di sekolah dan mengantarkan anak-anaknya ke tempat kursus bahasa asing, kursus musik, kursus renang, atau olahraga lainnya. Suatu hari ketika ibu ini sudah meninggalkan sekolah dan sedang mengantarkan anak-anaknya ke tempat kursus, salah satu anaknya bertanya, "Mama, kakak mana?" Ketika ibu itu menengok ke belakang, betul saja, cuma ada 2 anak di mobil. Segera ibu ini kembali ke sekolah untuk menjemput anaknya yang masih menunggu di halaman sekolah. Tanpa sengaja, ibu ini telah melupakan salah satu anaknya. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa. Dia selalu ingat kepada kita. Bahkan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Firman Allah berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kadang-kadang ada manusia yang memang sengaja melupakan kita. Karena menjadi korban fitnah, Yusuf cucu Abraham dimasukkan ke dalam penjara. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir membuat kesalahan sehingga Firaun murka dan menahan mereka dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Suatu kali bermimpilah juru minuman Raja Mesir itu. Karena tidak tahu arti mimpi itu,
Ia cemas dan khawatir bahwa akan ada hal yang lebih buruk yang akan menimpa dirinya. Ketika Yusuf memberikan penafsiran yang baik untuk mimpi kepada juru minuman Firaun itu, dan tafsiran Yusuf itu betul menjadi kenyataan, kepala juru minuman Firaun itu dipulihkan oleh Firaun kepada jabatannya semula. Walau sebelumnya Yusuf sudah meminta supaya tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kepala juru minuman Firaun ini melupakan jasa Yusuf kepadanya. Dia tidak berterima kasih untuk kebaikan yang diterimanya dari Yusuf. Dia melupakan Yusuf. Tidak demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ingat kepada kita. Bahkan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Firman Allah berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, firman Tuhan. Lebih parah lagi, kadang-kadang ada manusia yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Yoas adalah anak Raja Ahazia, raja kerajaan Yehuda. Atalia, nenek Yoas, adalah penyembah berhala, perempuan jahat dan kejam. Ketika Ahazia, raja Yehuda, anak Atalia, meninggal dunia dan jabatan raja Yehuda menjadi kosong, Atalia yang penuh dengan ambisi tega membunuh semua cucunya supaya dia dapat mengangkat dirinya menjadi ratu yang memerintah kerajaan Yehuda. Tetapi Yosabat, saudara perempuan Raja Ahazia, bibi dari Yoas, menculik Yoas dan menyembunyikannya sehingga Yoas lolos dari maut dan tidak berhasil dibunuh oleh Atalia neneknya. Beberapa waktu kemudian Imam Yoyada, suami Yosabat, menolong keponakannya Yoas menjadi raja atas Yehuda. Firman Allah berkata, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Sayangnya, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu.
tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah raja, mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Raja Yoas membalas kebaikan dengan kejahatan. Padahal Imam Yoyada dan istrinya yang menyelamatkan dirinya dari bahaya akan dibunuh oleh neneknya sendiri yang haus kekuasaan. Raja Yoas membalas kebaikan dengan kejahatan. Padahal Imam Yoyada dan istrinya yang memberi dia makan dan membesarkan dia, dan pada waktunya menolong menobatkan dia menjadi raja atas kerajaan Yehuda. Raja Yoas membalas kebaikan dengan kejahatan. Padahal Imam Yoyada dan istrinya yang mengajarkan firman Allah kepadanya dan memberi nasihat-nasihat yang baik sehingga hidup dan pemerintahannya sebagai Raja Yehuda diberkati oleh Tuhan. Raja Yoas membunuh Zakaria anak Imam Yoyada ketika Zakaria mengingatkan Raja Yoas agar jangan menyimpang dari jalan Tuhan ketika Imam Yoyada telah meninggal dunia. Raja Yoas membalas kebaikan Imam Yoyada dan istrinya dengan kejahatan. Sayangnya, sejarah dunia dan sejarah gereja mencatat banyak manusia seperti Raja Yoas ini yang melupakan kebaikan yang pernah mereka terima, bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ingat kepada kita. Bahkan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Firman Allah berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Dalam nas ini, Tuhan berjanji tidak akan melupakan orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Manusia bisa melupakan kita, tetapi Tuhan tidak akan melupakan kita. Nas yang kita baca hari ini bertanya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Biasanya tidak. Dapatkah seorang perempuan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Biasanya tidak. Tetapi kalaupun ada perempuan yang melupakan bayinya atau tidak menyayangi anak yang dilahirkannya, Tuhan berjanji Dia tidak akan melupakan kita. Seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus bekerja di negeri asing. Dia pergi ke kantor imigrasi untuk memperpanjang visa untuk tetap tinggal dan bekerja di negara itu. Petugas imigrasi yang menerima berkas-berkas dokumen yang diserahkannya dengan kasar memberitahu bahwa visa itu akan memakan waktu lama untuk memprosesnya, bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Orang itu terkejut dan bertanya, apakah ada cara untuk mempercepat proses memperpanjang dan mendapatkan visa dan izin bekerja itu? Petugas imigrasi itu menjawab dengan kasar, tidak ada, tunggu saja. Orang itu sadar, bila perpanjangan visa dan izin bekerjanya tidak keluar pada waktunya, dia tidak bisa terus lanjut bekerja di negeri asing itu. Dia membawa keperluan ini di dalam doa kepada Tuhan. 2 minggu kemudian, dia mendapat panggilan untuk menghadap ke kantor imigrasi. Ketika dia tiba di kantor imigrasi, petugas imigrasi yang sama
menyerahkan kepadanya visa dan izin kerja yang telah diperpanjang. Orang itu terkejut, dia hampir tidak bisa percaya. Dia bertanya, katanya bakal lama. Apa betul visa dan izin bekerjanya telah selesai diperpanjang? Petugas imigrasi itu berkata, memang biasanya bakal lama. Tetapi sejak saya menerima berkas-berkasmu, saya tidak bisa melupakanmu. Ketika saya mau tidur, saya ingat kamu. Ketika saya bangun tidur, saya ingat kamu. Ketika saya sarapan, saya ingat kamu. Ketika saya bekerja, saya ingat kamu. Saya menjadi amat terganggu. Saya sukar berkonsentrasi. Akhirnya saya putuskan untuk mengupayakan supaya visa dan izin bekerjamu bisa cepat diperpanjang. Sehingga saya bisa segera melupakanmu. Tuhan punya banyak cara untuk mengabulkan doa kita. Firman Allah berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ingat kepada kita. Tuhan juga bisa bikin orang tidak bisa lupa sebelum mereka menolong kita. Supaya kita dapat menikmati manfaat janji Tuhan. Bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Inilah yang harus kita lakukan. Pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Supaya kita dapat menikmati manfaat janji Tuhan. Bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Inilah yang harus kita lakukan. Yang kedua, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Firman Allah mengajarkan bahwa kita akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus bila kita sungguh-sungguh bertobat. Firman Allah berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat berarti berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat berarti berputar haluan dari mementingkan diri sendiri dan hidup bagi diri sendiri menjadi memutuskan untuk hidup bagi Kristus dan mendahulukan orang lain serta menganggap orang lain dan keperluannya lebih utama daripada diri kita sendiri. Ketika orang-orang yang bertobat bertanya kepada Yohanes Pembaptis mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar telah bertobat, Yohanes Pembaptis menjawab, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru,
apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukti bahwa kita sudah benar-benar bertobat. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Supaya kita dapat menikmati manfaat janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Inilah yang harus kita lakukan. Yang ketiga, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Walaupun Tuhan tidak melupakan kita, tetapi tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, akan membuat kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Karena itu, mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Bila kita teringat masih ada barang sesuatu dalam hati kita terhadap seseorang, mari kita ampuni dahulu orang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Supaya kita dapat menikmati manfaat janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Inilah yang harus kita lakukan. Yang keempat, berdoa dengan tekun. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Artinya, minta dan terus minta, maka kamu akan menerima dan terus menerima. Cari dan terus cari, maka kamu akan mendapat dan terus mendapat. Ketok dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan dan terus dibukakan. Karena itu, mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Engkau pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku,
percaya, tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kakanama kafandato, kakaralabakushai, kakaralabakushai. Firman Allah berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ingat kepada kita supaya kita dapat menikmati manfaat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Inilah yang harus kita lakukan. Pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mari kita ucapkan bersama-sama doa pengakuan iman kita ini. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita supaya kita dapat menikmati manfaat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan melupakan kita. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu yang kedua, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang ketiga, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Dan yang keempat, mari kita berdoa dengan tekun. Mari kita lanjutkan doa kita. Bapa kami yang di sorga, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah ya Tuhan, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ya Tuhan di jalan yang kekal. Bapa kami yang di sorga, ampunilah bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah berhala. Ampunilah bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah bila kami pernah terlibat dalam dosa tidak menghormati Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah dosa bila kami pernah terlibat dalam dosa tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah kami bila kami pernah terlibat dalam dosa tidak menghormati orang tua. Ampunilah bila kami pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, menggugurkan kandungan, kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, tidak mau mengampuni. Ampuni bila kami pernah terlibat dalam dosa perzinahan, pornografi, percabulan, hawa nafsu, penyimpangan seksual, mencuri, berdusta, menjadi saksi dusta, yaitu memfitnah orang. Ampuni bila kami pernah terlibat dalam dosa serakah dan menginginkan milik orang lain secara tidak sah dan sebagainya. Bapa kami yang di sorga, ampunilah bila kami masih menyimpan sakit hati terhadap satu orang atau beberapa orang. Tuluskan hati kami ya Bapa untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan pengampunan Allah untuk setiap orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan berkat Tuhan untuk setiap orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk yang menimpa kami karena dosa-dosa ini kami batalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat dan roh jahat yang pernah hadir dan bekerja karena dosa-dosa ini kami usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjadikan kami manusia yang takut akan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bapa kami yang di sorga, kami percaya Tuhan tidak akan pernah melupakan kami. Kami percaya Tuhan selalu mengingat kami. Karena itu tolong kami ya Bapa untuk bertekun di dalam doa. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa
atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Kerajaanmu mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu
selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku